Nah ini menarik nih. Ini baru kali ini gue mengemukakan satu istilah. Sebenarnya istilahnya bukan baru, yang disebut dengan populist enforcement. Populist enforcement itu adalah satu pola penegakan hukum yang mencoba menarik perhatian publiknya, sehingga kemudian publik ikut menjadi bagian dari proses itu. Nah, di situ bisa terjadi penggiringan opini juga, bos. Bisa terjadi framing, bisa jadi counter framing. Kan ini semua demi yang disebut dengan transparansi itu harus dikemukakan, tapi di situ sebenarnya terjadi yang disebut dengan populist enforcement. Jadi ada proses simbolisasi. Ini kejahatannya dahsyat banget ini. Lu dunia pendidikan dikorupsi. Sehingga kemudian Nadiem pun membuat counter argumen yang harus sama kuatnya dengan narasi yang sedang dibangun itu. Bahwa justru yang dia lakukan adalah quote-unquote tindakan kepahlawanan gitu, karena akhirnya negara ini nggak learning loss kata gitu. Tapi itu wajar ya dilakukan itu ya? Ya itu biasanya begitu kan, teori pelampung kan begitu, dia harus cari narasi yang bisa menjelaskan pada publik bahwa yang aku lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau menurut Pak BW sendiri, ini ada indikasi atau sebetulnya gimana? Sampai hari ini ya kita nggak tahu, nanti ke depannya prediksi aja. Pak BW kan kasus-kasusnya banyak banget, pengalaman. Kalau menurut saya supaya tidak terjebak dalam apa yang disebut dengan populist enforcement, maka pihak Kejaksaan Agung itu harus menjelaskan lebih rinci lagi. Walaupun itu ada resiko bahwa dengan penjelasan lebih rinci lagi, orang yang dituduh akan membangun counter argumen juga lebih rinci, ya kan? Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka kemudian yang terjadi seolah-olah dia cuma mau lempar aja nih, melempar isu itu loh. Nah ini kan nggak bagus juga gitu loh. Nah usul saya yang pertama, Kejaksaan Agung lebih memberikan indikasi. Kalau tadi kan saya melihatnya gitu, penggunaan sistemnya itu yang diarahkan, dan itu menyangkut jumlah laptop yang banyak gitu loh, sehingga memberi kerugian yang luar biasa dahsyatnya itu. Dan ini di dunia pendidikan lagi, ini jadi kebayang. Dan ini yang diduga pelakunya, walaupun yang sekarang sedang diperiksa itu adalah salah satu asisten staf khususnya dia, staf susnya itu. Dan itu kan yang jadi menarik. Ini juga yang menarik di mana, Hen? Selalu saja staf sus itu menjadi penghubung atau orang yang bekerja yang mengamankan kebijakan-kebijakan dari pimpinannya, kan selalu seperti itu. Maka kemudian pasti orang-orang yang di pejabat struktural lainnya, yaitu kenapa lu mesti pakai urus staf sus, emang gak ada bagian itu kan pertanyaan. Jadi betul. Itu seolah-olah itu memang sangat, kenapa bukan bagian procurement gitu yang kerja kenapa ini? staf sus yang ini gitu loh. Oh gitu. Nah tapi Pak BW melihat memang bagaimana sih, ini emang ada kebutuhan terus dia nggak sengaja korup, apa memang dia sebenarnya udah tahu di dugaan-dugaan korupsi ini bakal terjadi ke dia atau gimana? Pernah mendiskusikan atau mengetahui ada kasus bansos kan? Ya. Itu kan memang ada kebutuhan bantuan sosial. Terus ada yang orang memanfaatkan kebutuhan itu. Kan di situ tuh isunya ada penyalahgunaan kewenangan. Nah sekarang memang tinggal diperiksa bahwa itu terjadi pada hal-hal yang menyangkut kehidupan rakyat banyak dan dipentingkan. Iya, bansos penting banget. Gara-gara bansos itu juga kemudian berakibat kepada vote kan gitu juga kan. Iya. Jadi selalu ada kaitannya dengan itu. Nah, sekarang yang perlu diperjelas adalah jangan sampai kita hanya menimbulkan kegaduhan seolah-olah ada korupsi tapi kita tidak pernah diberikan data dan informasi yang jelas. Kita kayak disuruh berargumen tapi kemudian informasinya masih terbatas untuk bisa diuji dan dikaji dalam sebuah public discourse yang adil gitu. Jadi kalau berani nggak Mas BW memprediksi kira-kira ujungnya kasus ini gimana? Ada 3 yang sudah menarik. 1 sudah ada penggeledahan. Oke. Di rumahnya staf sus ini. Nah kita tidak tahu apa hasil penggeledahan itu. Karena penggeledahan itu kalau ditemukan bukti-bukti yang bisa mengkonfirmasi dugaan-dugaan awal itu menjadi menarik. Kasus itu akan menjadi sesuatu. Kayak apa sih misalnya di oknum para pendukung, oke. Yang satu ngomongkan Anies Imam Mahdi, yang satu ngomongkan bahwa
siapa Jokowi masuk syarat-syarat Nabi gitu loh. Jadi ini tuh, silakan. Ini yang ngomong, saya bertanggung jawab Anies bisa jadi Imam Mahdi. Anjay. Oke, kau ngomong kau. Nah, ini Ilham sesama pendukung Anies nih. Kau simak sendiri nih. Imam Mahdi kan? Imam makmum khusus dalam ibadah. Dia imam dari makmum khusus dalam ibadah. Nah, kau stres kau. Kok stres? Ya dalam ibadah, jangan semua diimami. Enggak. Pengertian Imam Mahdi apa sih Bang Yuri? Iya, setahumu Imam Mahdi itu apa? Setahumu Imam Mahdi apa? Hah? Imam Mahdi belum muncul Imam Mahdi. Nah, lalu dikatakan mirip atau bahkan Abawas mengatakan beliau itu Imam Mahdi memegang kursi surga, itu bagaimana pendapatmu? Iya, kalau imam itu kan surga. Astagfirullahaladzim. Tuh tengok Ilham, ada juga pendukung Anies yang stres kan? Imam dari makmum. Imam itu bukan beda, imam dari makmum. Pengertian kau soal Imam Mahdi, Yuri. Ya, nggak bisa jawab kan? Ya. Gua izin pamit Bang, terakhir Bang. Ya, saya akui Bang, memang dari pendukung saya sendiri Bang itu memang ada yang bisa dibilang agak sengklik otaknya Bang. Tapi dari pendukung Jokowi pun juga sama. Jadi sama-sama lah ada otak. Ada yang kucluk ya. Itu aja sih Bang. Gua izin pamit ya Bang. Itulah ungkapan jujur dari pendukung Anies ya. Ada yang kucluk ternyata juga ya. Itu kita clearkan masalah kan. Jadi kemarin juga pendukung Pak Jokowi memang iya Bang, nggak sanggup aku Bang. Memang banyak juga pendukung Jokowi yang kucluk katanya. Ya itu tadi sampai kemarin loh Bang di Komalku berdebat sesama pendukung Jokowi. Ini Bang Salemba tahu nih. Yang satu menyatakan bahwa ya ini bisa jadi nabi, yang satu nabi mananya kau kucluk kau sesama pendukung Jokowi. Ada tuh di pitiku juga itu. Mas Bram kan pendukung Jokowi. Yang satu lagi namanya siapa? Muso tuh, Moso namanya itu. Wah berdebat itu, ya kan? Ya ini gue bilang, ketika SDM-nya tuh rendah, bahaya. Maupun pendukungnya Anies, gue bilang. Nah, gue bilang. Silakan Bang Salemba. Gimana tuh Bang Salemba? Ternyata benar dugaan kita kan. Banyak orang-orang tercuci ketika SDM-nya tuh rendah tuh Bang Salemba. Kalau untuk pendukung ya emang seperti itulah Bang. Cuman yang saya pertanyakan, Anies menikmati itu. Masalahnya di sana timbulnya. Makanya saya tidak empatik lagi ke dia gitu loh. Iya, itu. Nah, coba dia tengahi itu. Setidaknya satu kata, dua patah kata. Bisa meredam, bisa menerima semua pihak, tertuju hanya kepada oknum. Tapi kan tidak dilakukan seorang Anies loh. Nggak ada klarifikasi ya Bang. Ya setidaknya dia arahkan. Betul yang ngomong bukan dia. Tapi kan objek tertuju kepada dirinya. Nah itulah saya melihat seorang Anies itu ya gimana ya. Mengambil sesuatu keuntungan dalam kesempitan gitu loh. Nah, itu. Nah silakan Bang plot lagi dari bawah. Nah itu kan. Udah. Akhirnya ada kan pendukung Anies juga yang kucluk, ada juga pendukung Jokowi yang kucluk, ada gara-gara ini semua. Ya bedanya begini guys, sorry, gue juga agak bela Jokowi nih ya, sorry. Kalau Pak Jokowi kan sudah membuat klarifikasi ya, walaupun klarifikasinya juga kurang jelas ya. Ya mereka diminta untuk berpikir rasional lah, berarti memberikan arahan kepada pendukungnya supaya berpikir rasional gitu loh. Jangan menganggap dia seorang nabi atau setara dengan nabi atau memang syarat sudah memenuhi menjadi nabi. Itu yang dikatakan Pak Jokowi. Berpikir rasional. Garis bawah itu, berpikir rasional. Jangan berpikir tidak rasional gitu loh. Dan mencintai Pak Jokowi dengan membabi buta. Beliau juga tidak ingin kok dicintai dengan membabi buta.
akhirnya apa? Dia akan menjadi merasa jumawa gitu loh. Dia Pak Jokowi nggak mau itu. Jelas di Anies juga tidak ada klarifikasi, bahkan dia menikmati ketika Abah Aos mengatakan Imam Al-Mahdi adalah Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Beliau ada di tempat dan beliau menikmati. Itulah yang menjadi landasan kita menyerang Pak Anies pada saat Pilpres kemarin, karena beliau menikmati, nggak ada klarifikasi dari kamu beliau. dulu juga sering nyerang Imam Mahdi kan? Oh, Imam Mahdi. Bahkan VT gue pun yang melihat pun mendapat like hampir 3 juta like loh ya, menyerang Pak Anies dengan Imam Mahdi. Bahkan Jibril pun ikut disangkut pautkan gitu, ikut mendukung Pak Anies kan. Iya. Dulu aku nengok kamu tuh sering ngomong Imam Mahdi. Kalau Haji Nur ngomong gini, Imam Mahdi kok peluk-peluk cewek katanya. Iya, lalu kita dikatakan kita sebagai pendukung Anies, dari mana logikanya, Edo Vanes? Edo, gue ini macan unyu-unyu yang selalu menyerang Pak Anies ketika itu ya. Bang Yete paham itu. Gak ada namanya kita tuh membela Pak Anies. Itu ya Bang Edo Vanes ya. Kita bukan pendukung Anies, kita enggak. Gitu. Cuman kita cuman mengkritik aja ini Pak Jokowi. Gitu loh. Tunggu dulu. Bang Robi, kemarin tadi malam itu katanya perdebatan itu jam berapa Bang Robi? Bang Robi? Ya, perdebatan apa? Bang Kumis sama siapa itu kapan? Siang katanya kan? Ya sekarang ini jam 1. Sekarang ini jam 1. Coba kita rungkat dulu yuk. Coba diintip dulu, udah mulai belum tuh? Ya, aku nggak bisa ngintip. Abang yang bisa ngintip dari yang itu, yang ujung atas sebelah kiri yang ada yang gambar rumah itu diklik itu nengok tuh. Bang apa tuh? Lab dulu nggak tuh? Kalau aku nggak bisa nengok. Ada tuh ujung aja atas ujung barisan abang tuh lurusan itu kan ada gambar rumah tuh diklik itu kan ada tanda panah diklik. Udah lab? Nah, belum tuh. Oh belum ya udah berarti. Abah Nur Zaman tuh. Semoga Imam Mahdi segera turun biar cepat kiamat. Sudah punya bekal apa Bang Abah? Kalau mengharap Imam Mahdi turun sekarang. Imam Mahdi aja kalah sama Prabowo kok. Ya. Gitu. Jadi ya saya apresiasi ketika Pak Jokowi memberikan klarifikasi dan mengarahkan supaya memberitahukan kepada pendukungnya berpikir rasional gitu loh. Berpikir rasional. Ini saya tekankan sekali lagi kepada pendukung Pak Jokowi, berpikir rasional, bahwa Pak Jokowi juga tidak menginginkan hal itu. Jadi jangan kalian ada pembelaan kepada Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi memang sudah memenuhi kriteria menjadi nabi. Pak Jokowi tidak berstatement, tapi ini statement dari kader PSI yang mengakibatkan nama beliau makin buruk. Udah mulai. Tunggu dulu Bang Wacan dulu. Udah mulai. Kita berangkat dulu kita. Yuk kita berangkat yuk ke Kumis yuk. Kita ke sana yuk, kita sana. Bang, kita rungkat dulu yuk. Yuk, assalamualaikum. Hanya saja tadi saya melihat bahwa di sini tidak perlu juga kita mencari kambing hitam. Hanya disayangkan bahwa apa yang tadi dijadikan satu bahan diskusi tadi, saya melihat bahwa saudari kita tadi sudah terlalu membabi buta. Jadi seperti itu sehingga fungsi ya. Jadi kalau seandainya orang emosi itu kan biasanya mempersempit ruang gerak otak ya, sehingga apa yang beliau sampaikan itu semuanya malah itu berbalik ataupun menjadi bumerang bagi diri Anda. Dan yang perlu saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang hadir di sini, kami dari Prabowo Satria Sejati mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan ya daripada tim-timnya Pak Jokowi di dalam kontestasi Pilpres 2024. Tapi perlu kami pertegas bahwa kami tidak terafiliasi dengan Bapak Jokowi. Jadi seperti itu.
Ya, kami tidak terafiliasi karena ideologi kami adalah Prabowo Subianto. Jadi seperti itu. Dan kalau seandainya berbicara tentang ucapan terima kasih, pasti yang kami mengucapkan terima kasih atas dukungan ya daripada komunitas-komunitas yang mana kelompok sel daripada Pak Jokowi itu memberikan dukungan kepada 08 dalam kontestasi 2024. Sesungguhnya dukungan ini bukan tidak murni untuk 08 ya, karena dukungan itu sebenarnya untuk memberikan dukungan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan hal ini Bang Kumis saya baru tersadar gitu, bahwa saya tersadar, dan ini jangan sampai menjadi sesuatu permasalahan ya, tetap kita berkepala dingin, hati yang dingin, bahwa setelah saya pikir-pikir ternyata Pak Prabowo itu sebenarnya juga berjasa untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Setelah saya sadar dari tidur saya, kalau seandainya ya Pak Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina ya di Partai Gerindra tidak memilih Pak Gibran Raka Buming Raka, mungkin Pak Gibran Raka Buming Raka pun tidak ada kesempatan untuk duduk sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena nggak mungkin bahwa 01 akan meminang Mas Gibran sebagai